listening dalam IAKN Podcast and Channel, ngobrol berisi bukan basa-basi. Wah, ya tentu saja pasti IAKN lovers di mana saja berada pasti kangen nih ya nonton podcast IAKN Kupang ya, karena podcast IAKN Kupang kangen dengan rektornya juga. Oh ya, podcast IAKN Kupang itu ruang diskusi yang hangat, inspiratif dan penuh wawasan. Hari ini hadir bersama dengan saya Bapak Rektor Dr. Imade Suardana MTH. Tentu saja IAKN lovers tidak asing karena beliau adalah Rektor IAKN Kupang yang sudah menjabat lebih dari 1 tahun ya Bapak ya? Ya, 1 tahun 5 bulan. Wah, 1 tahun 5 bulan. Hari ini kita akan membahas tema menarik, HAM Kemenag RI dan masa depan layanan keagamaan. IAKN Kupang siap berinovasi. Kementerian Agama Republik Indonesia merayakan Hari Amal Bakti yang ke-80 di tahun 2026, dan tentu saja itu hal yang menarik sekali. Ini momen bagi Kementerian Agama RI melalui Asta Protas 2025 sampai 2029 yang menekankan tentang 2 hal penting. Ada 2 hal penting di antara 8, yakni layanan keagamaan berdampak dan digitalisasi tata kelola. Nah, ini adalah hal yang penting serius untuk IAKN Kupang. Karena itu kita akan menggali lebih dalam lagi. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Rektor lebih dalam lagi terkait visi, langkah nyata dan transformasi kampus IAKN Kupang dalam menyongsong pelayanan keagamaan masa depan. Ya, selamat datang di podcast IAKN Kupang Bapak Rektor. Baik, terima kasih selalu mensupport podcast ini yang sudah berjalan sepanjang tahun 2025. Siap. Ya, Bapak, tema HAP tahun 2026 itu HAP ke-80 itu temanya umat rukun dan sinergi Indonesia damai dan maju. Nah, kita mau tanya nih Bapak, saya mau tanya, menurut Bapak Rektor apa sih makna tema ini bagi IAKN Kupang secara pribadi ya, dalam memperkuat peran kampus sebagai institusi atau pusat pendidikan di wilayah Nusa Tenggara dan Bali. Nah, di situ ada kata sinergi ya. Sinergi menjadi kata kunci HAP 2026. Nah, menurut Bapak kolaborasi apa sih yang sudah dibangun IAKN Kupang gitu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini diskusi tentang HAP. Kita coba lihat ke tema dulu ya. Iya. Temanya kan ujungnya itu Indonesia damai dan maju kan. Benar. Ini menjadi sebuah keadaan yang terjadi saat ini dan orientasi ke depan. Iya. Jadi Indonesia damai dan maju itu sekarang sedang dialami dan terus dioptimalkan ke depan. Nusa Tenggara Timur menjadi bagian yang sangat penting untuk kemudian bergerak membangun Indonesia yang damai dan maju. Indonesia Timur pernah dan mungkin terus diperjuangkan sampai saat ini untuk berada dalam posisi daerah atau wilayah ya yang sangat konsisten memperjuangkan kehidupan masyarakatnya yang rukun. Ya, betul. Pernah mendapatkan peringkat ya, sampai hari ini juga peringkat tentang daerah yang rukun. Benar sekali. Daerah yang memiliki pencapaian tentang kerukunan hidup umat beragama yang sangat baik. Iya, betul. Besar peringkat berapa? Peringkat 1 atau peringkat 2? Iya. Yang jelas bahwa Nusa Tenggara Timur terkenal dengan slogannya Nusa Terindah Toleransi. Ya. Sehingga Nusa Tenggara Timur ini memberi semacam contoh atau memberi pertanggungjawaban yang dapat diikuti atau diambil menjadi sebuah prototipe masyarakat yang mencintai kerukunan. Iya. IAKN Kupang hadir, lahir, hadir dan bertumbuh di Nusa Tenggara Timur. Yang konteksnya sangat kuat. Bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah masyarakat yang sangat menghargai perbedaan, hidup di dalam perbedaan, bahkan menghadirkan perbedaan itu sebagai sebuah karya-karya hidup yang memiliki keberdampakan yang positif. Tentu saya sangat yakini sejak IAKN Kupang berdiri dihidupkan oleh semangat kebersamaan itu oleh para pendiri khususnya, dengan mimpi besar mereka bahwa IAKN Kupang ke depan
dari upaya membangun layanan pendidikan pada basis perguruan tinggi keagamaan, maka ruang keagamaan ini menjadi ruang yang sangat potensial untuk memastikan bahwa umat beragama di Nusa Tenggara Timur semakin berdampak nyata. Iya, oke. Kalau Jadi, ya. berarti kita melihat dari Nusa Tenggara Timurnya Ya, ya, dan IAKN Kupang salah satu di dalamnya untuk menggerakkan supaya ke depan Indonesia damai dan maju melalui keberdampakan yang ada. Ya, IAKN Kupang punya visi misi yang kuat sebagai pendidikan tinggi keagamaan Kristen negeri Ya. di Nusa Tenggara Timur. Tentu peran IAKN Kupang ini sangat besar, apalagi langsung berkecimpung dengan umat dan keberagamaan di Ya, Nusa betul. Tenggara Timur. Sehingga peran serta IAKN Kupang sebagai perguruan tinggi yang concern untuk terus memaksimalkan perhatian besar pada kehidupan beragama dan kehidupan antar umat beragama yang rukun, maka ini menjadi catatan penting untuk Nusa Tenggara Timur terus berbenah ke depan, membawa Indonesia damai dan maju. Oke, menarik sekali nih. Tentu saja kami pengen tahu, IAKN Lovers juga pengen tahu kira-kira apa yang sudah dilakukan IAKN Kupang, kolaborasi apa yang dilakukan IAKN Kupang dengan gereja, Pemda ataupun masyarakat untuk memperkuat layanan keagamaan selama tahun 2025 ini, Pak. Baik, terima kasih. Ya, ada banyak hal ya yang sudah dikerjakan pada waktu lalu, Ya. dan tentunya sekarang kita terus tingkatkan. Ya. IAKN Kupang komitmen untuk terus memperjuangkan semangat kebersamaan, penguatan mitra-mitra sebagai mitra strategis untuk mendukung giat akademik maupun non-akademik IAKN Kupang. Jadi sebagaimana tema hub tadi bahwa rukun dan bersinergi. Iya. Ya. Jadi semangat untuk membangun kerukunan berdampak kepada masyarakat itu pertama-tama dihidupkan dalam kebersamaan sebagai sivitas akademika IAKN Kupang. Dari dalam ya, Pak. Ya. Strateginya rukun bersama sebagai sebuah kehidupan dalam berbagai tanggung jawab itu dikerjakan dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada, baik internal maupun eksternal. Nah, secara khusus kita membangun kemitraan dengan berbagai instansi terkait. Wah. Kita membangun kemitraan dengan tentunya dengan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah kota, instansi-instansi yang ada dalam pertanggungjawaban bersama di pemerintahan, Ya. dinas-dinas pendidikan, dan juga instansi yang secara langsung terikat dengan tanggung jawab bersama IAKN Kupang dalam rumah bersama Kementerian Agama, dengan Kanwil Kementerian Agama, Kementerian Agama Kota, dengan gereja-gereja, dengan Sinode Gemit, Di kabupaten juga, ya, Pak. dengan kabupaten ya, Oke. pemerintah kabupaten kota, pemerintah kabupaten Kupang dan juga kabupaten TTS. Kita sudah melakukan audiensi dan kita sudah membicarakan banyak hal terkait dengan upaya menghadirkan IAKN Kupang semakin baik ke depan. Beberapa hal yang kemudian kami kerjakan bersama, misalnya ada kerinduan IAKN Kupang memiliki rusunawa. Wah. Jadi rusunawa ini menjadi sarana yang sangat potensial bagi mahasiswa dan juga bagi sivitas akademika untuk memastikan mahasiswa mendapat pelayanan yang baik ya. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk dibina karakternya, dimungkinkan mereka untuk bisa belajar dengan baik melalui fasilitas asrama itu. Ini kapan nih Pak kira-kira rusunawa nih? Sebenarnya ini sudah dibicarakan Rencanakan, ya, iya. sudah direncanakan, tinggal kemudian memastikan bahwa ruang-ruang mana yang kita bisa libatkan. Misalnya kita kerjasama dengan kementerian lain ya, misalnya Iya, benar. kementerian PUPR misalnya, Iya, iya. dengan pengajuan proposal untuk mendapatkan hibah rusunawa itu. Dan juga kita sedang mencoba untuk membangun kemitraan strategis dalam upaya penguatan infrastruktur. Iya. Per hari ini IAKN Kupang sedang berbenah. Kita memastikan ada ruang yang sangat nyaman bagi mahasiswa. Ada taman-taman baca, ada taman diskusi, Iya. ada gazebo kita sudah hadirkan, perbaikan pada infrastruktur lapangan, sehingga lapangan ini dapat difungsikan untuk mahasiswa berdiskusi di luar kelas, Iya. dan juga menjadi ruang pembentukan karakter mentalitas mereka. Jadi benar-benar fokusnya ke mahasiswa ya Pak? Iya, mahasiswa menjadi fokus penguatan
kelembagaan. Kalau digital learning ada tidak Pak untuk mahasiswa atau dan juga masyarakat luas? Ya, di kampus IAKN Kupang sekarang memang sebentar berbenah ya. Ya betul. Kita terus berbenah ke depan memastikan bahwa program digitalisasi untuk penguatan kelembagaan itu secara bertahap kita maksimalkan. Tapi siakat dan lain-lain Untuk itu saat ada ini ya, Pak, ya? secara menyeluruh sistem akademik itu sudah terkontrol ya. Iya. Sistem akademik kita menggunakan sistem akademik berbasis siakat itu. Iya. Jadi kita memastikan semua berorientasi pada siakat itu, sehingga mempertanggungjawabkan proses pembelajaran, proses layanan akademik itu dapat maksimal, transparan dan terukur. Wah. Ya, terukur. Dapat dipertanggungjawabkan dengan baik karena di dalam aplikasi ini, dalam siakat ini sudah ada proses monef dikerjakan secara berkelanjutan. Berarti pembelajarannya terpantau ya dengan Ya. baik dan juga monitoring evaluasinya juga Ya, terpantau betul. dengan baik ya kan Lovers. Juga ada upaya untuk memberi masukan atau saran kepada oke. lembaga dalam upaya membangun pelayanan yang maksimal. Iya. Jadi melalui aplikasi Simadu, Heeh. jadi mahasiswa dapat memberikan kritikan ya, Saran ya, masukan gitu ya. Ya. untuk perbaikan kampus, Iya. perbaikan layanan akademik yang ada di lembaga ini, khususnya di fakultas ya dan di pasca sarjana. Juga hal-hal lainnya di mana Iya. mahasiswa memiliki problem ya, masalah yang dihadapi dalam mereka menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa. Kalau perpustakaannya sudah ada e-library belum Pak Bapak Rektor? Sudah ada. Sudah ya. Sudah, kita Jadi sudah mahasiswa bisa punya akses, ya, mahasiswa bisa akses kebutuhan sources mereka, pembelajaran mereka melalui e-book ya. Kita Iya. siapkan per hari ini, kita tambah lagi e-booknya Siap. ya, melalui pengadaan di akhir tahun ini ada pengadaan e-book, kita tambahkan sehingga semakin banyak fasilitas pembelajaran melalui ketersediaan sumber belajar e-book dan juga buku-buku di perpustakaan secara manual. Iya, ini menarik sekali ya Ken Lovers karena dengan demikian salah satu astaprotas dari Menteri Agama itu adalah digitalisasi layanan dan ini bisa tercapai gitu. Tentu saja masih dalam proses berbenah ya. Nah, Bapak Rektor selain dari tadi sinergi ada satu kata memang tadi sudah disampaikan di awal tentang rukun. Tapi saya penasaran kegiatan-kegiatan IAKN Kupang apa saja yang mungkin sudah membahas tentang moderasi beragama atau dialog lintas komunitas atau budaya toleransi di IAKN Kupang sendiri, apakah ada untuk menjawab astaprotas Kementerian Agama Republik Indonesia ini? Ya, IAKN Kupang semua unsur ya, baik itu pimpinan, dosen, mahasiswa, bersama-sama memastikan bahwa IAKN Kupang terjaga dari perilaku-perilaku yang bertentangan. Pertama dengan nilai-nilai Ya, keimanan. Ya, nilai-nilai keimanan itu berarti semua bergerak bersama menghidupi keyakinan, ya, baik sebagai Kristen maupun sebagai non-Kristen yang hadir di kampus ini. Terus yang kedua, dasar pada nilai-nilai keimanan itu kita kemudian bergerak bersama untuk memastikan bahwa perilaku kita menjawab tuntutan pekerjaan. Sehingga pekerjaan itu menjadi pertanggungjawaban iman. Gitu. ya benar sekali. Ya. Pekerjaan menjadi pertanggungjawaban iman sehingga pekerjaan itu dipastikan berdampak besar bagi lembaga ini. Saya sering menyampaikan begini, semua yang hadir di kampus ini, marilah kita secara bersama-sama menciptakan atau mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kampus ini. Ya, Keuntungan yang saya maksud di sini adalah kampus ini punya pergerakan kemajuannya jelas, terukur dan tercapai gitu. ya, Jadi perubahan-perubahan itu bisa kita ciptakan dengan cepat kalau pergerakan kerjasama tim, kerjasama seluruh sivitas akademik semakin baik. baik ya. Nah, kerjasama ini sebagai wujud dari tanggung jawab bersama yang didasarkan pada nilai-nilai yang tadi. Iya, Nilai-nilai keimanan itu kemudian menjawab problematika kehidupan yang dihadapi baik di kampus maupun di luar Iya, tentang betul. tema kerukunan. iya, Saya yakin ya, kita bicara rukun dalam ruang pendidikan formal seperti kampus seperti ini, maka kita sedang bersama-sama mempertanggungjawabkan bukan hanya sebatas nalar ya, yang didasarkan pada keilmuan kita, tetapi
keilmuan itu dipertanggungjawabkan melalui nilai-nilai dasar kehidupan kita. Ya, benar sekali. Jadi keilmuan menjadi sangat berdampak dan positif, khususnya pada capaian hidup rukun itu. Iya. Jadi misalnya dosen pada keilmuan A, B, C, Iya. pada karya akademiknya A, B, C misalnya, jurnalnya, penelitiannya, pengabdian kepada masyarakatnya, menciptakan peristiwa berkehidupan yang temanya rukun misalnya, atau hidup rukun bersama. Itu dikuatkan oleh perspektif mereka, cara pandang mereka yang dibangun berdasarkan keilmuan atau kepakaran mereka masing-masing. Tetapi semua itu kembali kepada prinsip awal tadi. Iya, betul. Memastikan bahwa semua orang bergerak bersama pada nilai keimanannya. Ya, kerjasama ya. Ya. Jadi mengapa ada persoalan-persoalan dalam hubungan komunikasi kerja ya, sehingga itu berdampak besar pada kehidupan bersama yang harmoni itu, karena memang ada persoalan secara personal. Nah, biasanya persoalan personal itu yang lebih mendasar adalah mereka atau setiap orang itu kehilangan konsep yang sangat mendasar atau esensi dari kehidupannya, itu nilai-nilai keimanan. Iya, betul. Oke, Iya. kita bergeser sedikit Bapak Rektor. Kalau terkait dengan kegiatan, tentu saja sepanjang tahun 2025 ini banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IAKN Kupang. Nah, kira-kira kegiatan apa saja yang menjadi wadah untuk mempertahankan kerukunan, moderasi beragama, toleransi, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah menjadi program di tahun 2025 dan sudah dilakukan? Baik, karena ini kampus ya, Iya. maka seluruh ruang akademik itu dimaksimalkan untuk menjadi ruang belajar bersama, Iya. mengasihi, mencintai, saling mendukung, saling menghargai, Iya. bahkan saling mengutamakan satu Iya. dengan yang lainnya. Jadi ruang belajar di dalam kelas, di luar kelas, dalam perjumpaan dosen dengan mahasiswa, ini menjadi suasana akademik yang kondusif untuk mendatangkan upaya bersama saling meningkatkan kompetensi multicultural kita atau kompetensi kerukunan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu memastikan bahwa dosen menjadi figur yang sangat kuat untuk memberi dampak positif bagi tumbuh kembang atau upaya membangun mahasiswa ke arah yang lebih baik. Ya. Jadi dosen karena dia figur yang sangat kuat, maka dia harus menjadi role model, teladan. Dia memberikan bukan hanya teori, bukan hanya kemampuan secara nalar akademiknya, tetapi karakternya juga. Wujud nyata ya yang bisa dilihat. Ya. Karakternya akan memimpin cara dosen itu mengajar bagaimana. Dan karakter itu bermuara dari kondisi hatinya. Hati yang bersih, hati yang kuat, hati yang bening ya, hati yang bening Ibu Pendeta. Itu akan memimpin sebuah pertanggungjawaban kehidupan yang pasti mendatangkan kebaikan bersama. Seperti itu. Terus yang ketiga, tentu kita sangat perhatian dengan fasilitas yang ada. Kita mau hidup rukun, menciptakan mahasiswa memiliki kompetensi kerukunan hidup yang tinggi, maka dibutuhkan ruang-ruang aktualisasi adaptasi yang kuat. Kampus ini sedang berbenah menciptakan yang tadi saya katakan, ruang belajar di luar kelas. Kita siapkan taman, perbaiki infrastruktur kampus, pertamanan kita bangun. Sudah ada beberapa titik taman kita perbaiki. Kita menciptakan sekarang ini hall bersama, ruang kolaborasi mahasiswa, di mana mahasiswa ngumpul di sana berdiskusi, berbagi cerita, berbagi pengalaman, dosen hadir di sana untuk saling mendukung, memberikan masukan, ada canda dan tawa. Mungkin ada yang menangis tapi ada yang menghibur gitu. Jadi ini jadi circle kekuatan yang memastikan bahwa mahasiswa itu punya ruang yang maksimal untuk menggali potensi diri mereka dan bersama dengan itu membangun karakter mereka. Nah, ruang-ruang itu kita sedang tata sekarang ini. Baik di halaman depan, halaman belakang. Sebentar kita akan bekerja sama dengan mitra strategis untuk membuat lapangan sekelas turnamen, lapangan futsal, lapangan voli, dan kita bisa menjadi bagian integral dari kebersamaan di NTT yang sangat mencintai olahraga.
dan itu menjadi disewakan ya gitu. itu menjadi ruang edukasi Iya. buat mahasiswa membangun karakternya, sportivitasnya, daya dukung yang lain, pengalaman hidup bersama dalam perjumpaan itu sehingga mereka boleh maksimal. Iya. Mahasiswa yang teruji di dalam belum tentu teruji di luar. Iya. Tapi bagaimana mahasiswa yang teruji karakternya di dalam ruang belajar formal di kampus, dia harus punya ruang juga kesempatan teruji di luar. Iya. Nah, salah satu yang kita bangun adalah melalui tim futsal, tim voli, dan per hari ini kita syukuri tim voli Yaken Kupang berhasil selalu mendapatkan peringkat 1 juara antar perguruan tinggi se-NTT ya. Kemarin itu saya nonton sampai jam 1 malam karena saya mau beri semangat ya. Dan berhasil menang melawan satu perguruan tinggi yang sangat yang baik ya, sangat kualitas sangat bagus dari seluruh sisi, dan kita menang. Nah, ini jadi satu kebanggaan. Dan kemenangan ini bukan hanya semata-mata dinilai dari prestasi olahraga, tapi ini kemenangan mereka untuk menjawab pergumulan pengembangan diri, minat dan bakat mereka, karakter mereka, sportivitas mereka, dan tanggung jawab mereka. Dan itu menjadi satu UKM juga ya di Yaken Kupang. Nah, itu dari sisi pendidikan pengajaran. Tentu saja itu dari sisi Tridharma ya, perguruan tinggi. Nah, apakah Yaken Kupang juga mengadakan kayak seminar, workshop apapun itu yang berkait dengan membangun moderasi, toleransi supaya hidup rukun sesuai dengan HAP Kemenak RI itu tercapai gitu. Apakah ada kegiatan-kegiatan serupa yang seminar, workshop atau expo atau apapun yang berkaitan dengan itu di Yaken Kupang? Hal yang selanjutnya dilakukan oleh Yaken Kupang melalui LP2M ya, memastikan bahwa Yaken Kupang berkontribusi untuk memaknai, menerjemahkan rukun itu menjadi sebuah tanggung jawab akademik bersama. Benar. Melalui kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, menghasilkan karya akademik baik jurnal maupun buku moderasi beragama, buku terkait dengan kerukunan, jurnal-jurnal terkait dengan tema-tema besar moderasi beragama. Dan itu dikerjakan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun sampai hari ini. Ada banyak karya akademik dosen yang sudah terpublikasi baik di jurnal maupun di buku maupun book chapter. Juga Yaken Kupang konsisten untuk memberdayakan SDM internal dengan memberikan pelatihan, seminar, workshop, dan terakhir kemarin kita membuat Expo Pagelaran, Expo Moderasi Beragama untuk tahun 2025. Di Expo Moderasi Beragama ini, Yaken Kupang memberi kesempatan kepada mahasiswa dosen untuk menampilkan kekuatan-kekuatan potensi internal dalam hal bahwa mereka memiliki potensi hidup rukun itu dengan baik melalui lomba, karya-karya akademik yang kemudian dipamerkan, pembelajaran yang dipamerkan, dan itu menjawab kepercayaan publik kepada Yaken Kupang bahwa Yaken Kupang selama ini dan sampai saat ini terus memperjuangkan pembelajaran yang kreatif, dinamis, pembelajaran yang bukan hanya sebatas mengisi kemampuan nalar atau hanya disebut mahasiswa yang pintar, tapi mahasiswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Ini yang kita dapatkan dalam berbagai kegiatan ini. Dan itu sudah dilakukan ya di tahun sudah dilakukan dan ini Expo. Jadi bukan wacana ya. Expo Moderasi Beragama yang pertama. Tahun depan Expo Moderasi Beragama itu akan memastikan ada kegiatan pelatihan untuk 10 angkatan. Itu yang direncanakan 10 angkatan untuk menyatukan moderasi beragama berbasis ekoteologi. Jadi mempertanggungjawabkan Astaprotas Kementerian Agama. Benar, Kementerian Agama. Jadi kita akan membuat pelatihan 10 angkatan, pelatihan moderasi beragama berbasis ekoteologi, pelatihan untuk mensinergikan kurikulum kelembagaan kita dengan kurikulum cinta. Iya, betul. Dan ini kita akan kerjakan di tahun 2026. Tapi sebenarnya di tahun 2025 kita sudah kerjakan itu. Konsepnya masih seminar, workshop, expo yang kemarin terakhir yang kita laksanakan, dan juga diskusi-diskusi dalam ruang kelas, diskusi kelompok dosen, dan kompetisi Kita bersyukur mahasiswa kita FKIP kalau nggak salah berhasil mendapat juara 3 literasi keagamaan. Itu menjadi bagian juga
upaya kampus untuk membekali dan menciptakan mahasiswa kita ini sangat paham, bukan hanya paham tapi menghidupi moderasi beragama itu betul. dalam ruang belajar formal, dan itu akan berdampak di kehidupannya di masyarakat. Wah, luar biasa sekali nih. Sudah jelas ya, penjelasan Bapak Rektor ini sudah jelas bahwa sudah ada yang dilakukan sejak tahun 2025 dan itu berkesinambungan. Ya, bahkan di tahun 2026 kita sedang programkan lagi untuk menjawab lebih komprehensif. Ya, sehingga tema dari Hub Kementerian Agama RI ini dapat terwujud, dapat tercapai, dan juga asta protas ya. Ini sebenarnya nyambung ya, Ikan Lovers. Ada istilah begini. Rukun hari ini menciptakan kerukunan di masa yang akan datang. Ya. Tapi antara rukun hari ini dan kerukunan di masa lalu, karena ada space waktu dan betul. juga problem, tantangan, situasi yang harus dibaca, dianalisis dengan baik, dikerjakan. Karena tantangan hidup rukun hari ini berbeda dengan tantangan hidup rukun betul sekali. Karena itu yang kita coba ciptakan, membaca, menganalisis tantangan dan kemampuan, kesanggupan kita, dan juga kerjasama yang kita lakukan untuk memastikan bahwa rukun yang kita ciptakan ke depan akan menjadi lebih baik. Ya, betul sekali. Jadi energinya lebih baik, lebih besar untuk menciptakan kerukunan itu. Betul sekali. Ya, terima kasih Bapak Rektor atas pemaparan yang mendalam dan mencerahkan, dan kita belajar bahwa masa depan layanan keagamaan bukan hanya soal administrasi, tetapi soal dampak, sinergi, dan inovasi. Dan itu sedang dikerjakan oleh IAKN Kupang. Dan satu hal lagi, IAKN Kupang memastikan bahwa seluruh ruang belajar di kelas dan di luar kelas yang dihidupi oleh dosen dan mahasiswa itu terpantau melalui layanan yang mendukung, layanan pengawasan internal, satuan pengawasan internal, tapi didukung oleh Satgas Mentality Building. Jadi Satgas ini satuan tugas yang diberikan kepada tim Mentality Building, sebagaimana program kerja rektor, Mentality Building, Identity Building, dan kemudian Capacity Building, Identity Building. Memastikan bahwa fondasi yang kuat yang mau dibangun untuk percepatan seluruh program, baik kelembagaan maupun memastikan program kementerian, adalah perubahan mentalitas. Dan itu sudah dimulai ya. Dan itu sedang dikerjakan terus. Mentalitas yang positif menghasilkan karya-karya hidup yang positif. Baik, Bapak Rektor. Nah, mentalitas positif ini tidak seperti membalikkan telapak tangan, tidak mudah. Betul. Ini butuh perjuangan dan kesiapan bersama untuk bergerak tahap demi tahap dan menjadi ruang bersama, ruang aktualisasi bersama. Betul sekali. Terima kasih banyak Bapak Rektor, dan IAKN Lovers, jangan takut ya. Ini sebenarnya sudah penghujung tahun 2025, dan di awal tahun 2026 IAKN Kupang menerima mahasiswa baru calon mahasiswa baru, betul sekali. Dan kalau dengar pemaparan dari Bapak Rektor IAKN Kupang bahwa mahasiswa itu sentral, fokus dari semua layanan yang ada di kampus. Nah, sebelum kita mengakhiri, Bapak Rektor bisa memberikan closing statement kepada seluruh IAKN Lovers dimanapun berada, supaya mungkin ada yang ragu-ragu itu mereka semangat gitu untuk bergabung bersama IAKN Kupang. IAKN Kupang sampai hari ini dan tentunya terus akan bergerak ke depan, membangun, memastikan bahwa IAKN Kupang menjadi kampus yang nyaman, aman, kampus yang menjawab problematika kehidupan masyarakat secara khusus pada keilmuan keagamaan, dan bersinergi atau mengintegrasikan keilmuan keagamaan dengan keilmuan non keagamaan ke depan. Hari ini IAKN Kupang hadir berarti menjawab kebutuhan pendidikan hari ini dan juga ke depan. Karena itu IAKN Kupang mengundang untuk semua masyarakat, orang tua jangan ragu memberikan kepercayaan kepada IAKN Kupang untuk mengajar, mendidik, melatih, membangun kekuatan karakter, nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak, bapak ibu, saudara-saudara, untuk terlibat menjadi keluarga besar IAKN Kupang dan memastikan mereka memiliki keberhasilan dalam pendidikan dan dalam masa depan mereka. Luar biasa sekali ya. Ada sebuah quote dari Gus Dur. Gus Dur mengatakan begini, agama hadir untuk memanusiakan manusia. Bila ia tidak memuliakan, maka ia kehilangan maknanya. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Rektor kita, bahwa jangan takut bergabung di sini. Apalagi ada hadiah Natal sebenarnya untuk IAKN Kupang. Kalau saya dengar Bapak Rektor baru-baru ini akreditasi untuk lembaga IAKN Kupang udah keluar ya. Jadi momen Natal ini
Nah kan orang sering bicara kado Natal, Iya, bisa betul. dapat kado Natal. Iya, benar. Sebenarnya yang diperingati kelahirannya kan Tuhan Yesus ya. Iya. Karena Tuhan Yesus kita kasih kado kan. Iya. Nah, IAKN Kupang sudah berusaha untuk bawa kado-kado. Iya. Kado-kado untuk perayaan Natal. Mm-mm. Kado yang dipersembahkan kepada Tuhan yang kita rayakan kelahirannya di bulan Desember ya, sebagaimana iman Kristen. IAKN Kupang telah berbenah dalam hal penguatan SDM. Iya. SDM terakhir ini kita pengajuan lagi lolos 7 dosen mendapatkan program beasiswa Kementerian Agama. Wow, 7 dosen ya. Di kampus-kampus terbaik di Indonesia. Iya. UGM, di Undiksa, di Universitas Negeri Malang, dan beberapa kampus lainnya. Iya. Lalu apa lagi? Ini kado buat Tuhan Yesus Iya, benar-benar. yang dipersembahkan oleh dosen-dosen. Kemudian kita mendapatkan kesempatan untuk memastikan layanan akademik ini semakin dimaksimalkan melalui fasilitas pembelajaran. Kita sedang menambah, sudah berproses penambahan untuk layanan pembelajaran dalam bentuk smart board interaktif. Iya, betul. Untuk ruang kelas kita penuhi semua. Maksudnya kita maksimalkan setiap ruang kelas itu ada. Ini kado buat lembaga ini. Iya, betul. Dan juga layanan kemahasiswaan kita kembangkan. Fasilitas yang dibutuhkan mahasiswa untuk memastikan mahasiswa dapat berkontribusi bagi penguatan minat bakat mereka mulai disiapkan dengan beberapa fasilitas. Kenyamanan dosen dalam membangun karya akademiknya kita tambahkan fasilitas-fasilitas. Ini semua nilai jual ya. Nilai jual. Ada kalau mau kampus ini unggul ya kita fasilitas kita harus maksimalkan. Benar. Supaya dosen nyaman. Iya. Mereka bisa bekerja dengan maksimal, mahasiswa sehingga dia bisa melayani mahasiswa dengan baik. Dan terakhir Bapak Rektor, itu kemarin hasil akreditasi lembaga sudah keluar ya. Kira-kira IAKN Kupang akreditasi apa kemarin? Ya, ada 6 pengajuan akreditasi di tahun 2024. 2 program studi, baik program studi S1 Pendidikan Agama Kristen dan program studi Magister Pendidikan Agama Kristen sudah terakreditasi baik sekali ya. Kita syukuri ya. Terus program studi pastoral konseling perpanjangannya sudah keluar, akan menunggu proses AL. Program studi pendidikan penyuluh sementara menunggu proses AL. Program studi musik gereja juga sedang menunggu proses AL. Dan terakhir kemarin akreditasi lembaga institusi sudah keluar dengan predikat baik sekali. Baik sekali. Wah, luar biasa. Ini membuktikan bahwa IAKN Kupang dinilai potensial menjadi kampus yang akan berkembang lebih baik ke depan. Ya, Bapak, saya juga dengar bahwa terkait dengan jabatan fungsional dosen. Itu bagaimana? Apakah kalau tahun lalu itu ada yang berhasil ya? Sampai awal tahun ini kan itu ada 4 orang kalau tidak salah. Gimana dengan akhir tahun 2025? Apakah ada angin segar yang bisa membawa kabar gembira? Karena kan kalau jabatan fungsional dosennya naik, itu juga membuktikan kalau dosennya juga tetap keep moving gitu. Iya, ini sebenarnya jadi tantangan awal ya kehadiran saya sebagai rektor di IAKN Kupang. Kalau kita flashback kembali, mengapa Imade Swardana ya orang Bali yang sudah sekian lama mengabdi di Toraja kok ada di Kupang? Gitu. Ini saya sering saya jelaskan ini. Tentu saya memaknainya ada dalam rencana dan kehendak Tuhan sebagai bagian integral dari kehidupan beriman saya. Tetapi kita harus melihat fakta yang ada. IAKN Kupang per waktu seleksi calon rektor itu belum ada SDM yang memenuhi persyaratan. Rektor belum ada karena salah satu calon rektor waktu itu lektor kepala ya. Memang ada dalam aturan yang ditetapkan sudah menjabat lebih dari 2 periode begitu ya kisahnya. Saya nggak tahu pasti tapi sehingga dan jafungnya harus lektor kepala gitu. Nah, salah satu persyaratannya adalah lektor kepala. Sehingga kami dari luar ini kemudian dalam berbagai diskusi dan berbagai harapan bisa membantu IAKN Kupang untuk memenuhi persyaratan minimal 3 calon rektor yang akan diusulkan ke. Karena di dalam belum ada yang memenuhi lektor kepala. Singkatnya, saya terpilih, ditetapkan dan dilantik sebagai rektor. Karena
salah satu lektor kepala itu sudah Iya, terpenuhi ya. siap, Di samping iya. juga persyaratan-persyaratan lainnya Iya, yang sangat iya. banyak. Terlebih lagi kesiapan mental dan karakter kan Iya. sebagai seorang pemimpin. Waktu serah terima jabatan saya ingat saya menyampaikan di forum bersama itu. Saya rindu ke depan untuk seleksi rektor di tahun 2028. Setidaknya target saya ada 30 dosen di AKN Kupang yang sudah akan memiliki jabatan fungsional yang Lektor kepala. lektor kepala. Wow. Dan itu menjadi catatan buat saya selalu. Saya renung-renungkan bagaimana nih kalau tidak tercapai. Sekarang udah berapa Bapak? Nah, ternyata Tuhan punya cara yang sangat luar biasa. Melalui berbagai mitra, saya mendiskusikan ini dengan rekan saya, dengan sahabat saya, kemudian mengundang dia datang ke sini, Prof Mujib dan juga rekan-rekan yang lain. Prof Mujib memberikan pembinaan kepada kampus Yaken Kupang. Kesempatan-kesempatan itu saya gunakan untuk terus mendorong dosen-dosen untuk bergerak semakin cepat. Dan ini mendapatkan respon yang positif. Betul. Melalui dukungan dan juga perhatian bersama dosen dan seluruh pimpinan, akhirnya tahun pertama di 2024 4 orang ya. 4 orang lolos lektor kepala. Ya. Tahun ini berapa Bapak? Tahun ini kita dapat juga 4 orang lagi. Tahun ini kita usulkan 4 dan lulus 4 orang ini sungguh suatu hal yang sangat menggembirakan. Jadi total sekarang lektor kepala 8. PR Bapak masih 22. PR saya masih 22. Tahun depan setidaknya ada 10 yang saya sudah lihat-lihat eligible datanya mereka untuk kita usulkan ke lektor kepala. Juga tahun ini kita memberangkatkan 7 dosen tambahan, 7 dosen untuk studi doktoral. Yang tadi saya sampaikan mendapatkan dukungan beasiswa dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Terima kasih Ibu Dirjen, Ibu Dr. Jane Mary Tulung sudah memberikan kesempatan dosen IAKN Kupang terbanyak mendapatkan apresiasi kelulusan beasiswa. Terima kasih Ibu Dirjen, Tuhan memberkati, sehat selalu. Ya, luar biasa sekali ya. Dan berarti di IAKN Kupang dosennya tidak hanya magister ya, tapi doktoral juga sudah banyak. IAKN Kupang sekarang memang harus berbenah secepat-cepat. Makanya saya menyampaikan dosen-dosen ketika ada kesempatan untuk mengupgrade kualifikasi akademiknya segera berangkat. Ya, betul. Makanya konsep beasiswa itu saya bangun kemarin. Kalau belum dapat beasiswa LPDP, kalau ada kesempatan beasiswa Kementerian Agama ikut seleksi. Betul. Kalau tidak dapat beasiswa dan harus berangkat studi, gunakan beasiswa kalau masih ada. Sekarang sudah tidak ada ya beasiswa mandiri dari lembaga ini. Nah, sehingga dosen-dosen ini sekarang saya rindu atau kita semua lembaga ini mengharapkan segera memaksimalkan. Karena perbandingan untuk komposisi dosen dengan kualifikasi doktor dan magister masih 50-50 di kampus ini. Harapan saya 2-3 tahun ke depan untuk kita menuju ke universitas, transformasi ke universitas, komposisinya target harus itu meningkat, 80-20. 80% kualifikasi doktornya, 20% magister. Dengan LK yang mungkin kalau bisa 40-60, kalau bisa 50-50 lah, 50-50 dosen lektor kepala dengan dosen lektor. Bahkan kita bergerak akan ada guru besar di kampus ini. Wow, luar biasa sekali. Ini itu kita memang panjang nih. Kita ambisius ya, tapi bukan ambisius yang diam. Kita harus bekerja. Betul ya. Itu bersinerginya juga ya. Dan ini sebenarnya alasan bagi calon mahasiswa baru untuk tidak ragu mendaftar di IAKN Kupang ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Rektor yang sudah menjelaskan ya, sudah menjadi narasumber mengupas setiap sesi, baik itu pendidikan pengajaran, baik itu penelitian, PKM, dan bahkan juga setiap program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2026, bahkan yang sudah dilaksanakan di tahun 2025. Ya, dan terima kasih banyak Bapak, kiranya sukses terus apa yang sudah menjadi rencana di tahun 2026. Sudah mau selesai ujian tuh. Semakin sukses lagi. Ya kan lovers dimanapun berada, untuk menutup sesi ini saya punya pantun. Ke pasar Impres membeli kain, warnanya indah, motifnya kuat. Layanan kampus semakin keren, pendengar podcast pun ikut terpikat. Wah.
Terima kasih sudah membersamai kami di IAKN Podcast and Channel, dan kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Rektor IAKN Kupang. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama IAKN Podcast and Channel, ngobrol berisi bukan basa-basi. Goodbye.